Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan dan pikiran penyair yang dituangkan dalam kata-kata indah dan bermakna. Puisi terdiri dari beberapa unsur penting yang menjadikannya indah dan bermakna, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik yaitu bagian luar puisi yang bisa kita lihat dengan mata. Yang pertama, diksi, yaitu pilihan kata-kata yang digunakan penyair agar puisi terasa hidup. Kedua, majas, yaitu bahasa yang digunakan seperti perumpamaan atau kiasan agar maknanya lebih dalam. Ketiga, kata konkret, yaitu kata-kata yang bisa kita bayangkan dengan panca indera kita, warna, bau, atau rasa. Keempat, pengimajian, yaitu kata-kata yang bisa membantu kita membayangkan sesuatu. Kelima, rima, yaitu bunyi yang sama di akhir kata yang membuat puisi terdengar indah. Keenam, tipografi, yaitu cara susunan baris puisi agar bentuknya enak dilihat. Selanjutnya, unsur batin. Unsur batin adalah makna yang tersembunyi di balik kata-kata puisi. Untuk memahaminya, kita harus benar-benar merasakan isi puisi. Unsur batin meliputi yang pertama, tema. Tema adalah ide atau topik utama dalam puisi. Yang kedua, rasa, yaitu perasaan penyair yang diungkapkan dalam puisi, seperti rindu atau sedih. Yang ketiga, nada atau suasana, yaitu sikap penyair dalam puisi, misalnya sombong, menasihati, atau menyindir. Yang keempat, amanat, yaitu pesan penting yang ingin disampaikan penyair melalui puisinya. Puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Yang pertama, balada. Balada adalah cerita tentang orang kuat atau tokoh penting, contohnya seperti puisi Balada Orang-orang Tercinta. Yang kedua, romansa. Romansa adalah cerita cinta yang biasanya juga ada petualangan atau pertarungan. Puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi lagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama, elegi, yaitu puisi yang mengungkapkan kesedihan, contohnya Elegi Jakarta. Yang kedua, serenada, yaitu puisi cinta yang biasanya dinyanyikan saat senja. Penyair W.S. Rendra membuat banyak serenada dengan berbagai warna yang menggambarkan perasaan bahagia atau sedih. Yang ketiga, ode, yaitu puisi pujian untuk seseorang atau sesuatu, misalnya puisi tentang pahlawan atau tokoh besar. Selanjutnya, puisi deskriptif. Puisi ini menggambarkan keadaan atau benda yang menarik perhatian penyair. Ada dua jenis. Yang pertama, satira. Satira adalah puisi yang menyindir, yaitu mengkritik dengan cara halus atau lucu. Yang kedua, kritik sosial, yaitu puisi yang mengungkapkan ketidaksetujuan penyair terhadap keadaan masyarakat atau seseorang secara tegas. Langkah menulis puisi. Nah, untuk menghasilkan puisi yang menarik dan bermakna, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama, menentukan tema atau ide pokok yang akan diangkat dalam puisi. Misalnya tentang alam, cinta, persahabatan, perjuangan, atau kehidupan sehari-hari agar puisi memiliki arah yang jelas. Yang kedua, menentukan perasaan dan suasana yang ingin diungkapkan. Seperti bahagia, sedih, haru, kagum, atau rindu, sehingga pembaca dapat merasakan emosi yang sama dengan penulis. Yang ketiga, memilih diksi atau kata-kata yang indah dan bermakna. Karena keindahan puisi sangat bergantung pada ketepatan dan keunikan pilihan katanya. Yang keempat, menggunakan majas atau gaya bahasa kiasan seperti metafora, personifikasi, simile, atau hiperbola untuk memperkuat nilai keindahan dan makna puisi. Kelima, menciptakan citraan atau imaji yang mampu membangkitkan panca indera pembaca, seperti citraan penglihatan, pendengaran, perasaan, atau gerak agar puisi terasa hidup. Keenam, menyusun lirik dan bait puisi dengan memperhatikan keselarasan bunyi, rima,
dan irama supaya menghasilkan alunan bahasa yang enak dibaca dan didengar. Ketujuh, membaca dan merevisi kembali puisi yang telah dibuat untuk memperbaiki diksi, gaya bahasa, maupun struktur agar pesan yang disampaikan lebih kuat dan padu. Kedelapan, memberikan judul yang relevan dan menarik yang dapat mencerminkan isi, tema, serta suasana yang terkandung dalam puisi tersebut. Selanjutnya, teknik membaca puisi. Membacakan puisi bukan hanya menyuarakan kata-kata, tetapi juga menyampaikan perasaan dan makna yang terkandung di dalamnya. Berikut teknik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penghayatan. Pembaca harus memahami makna puisi agar dapat menyampaikannya dengan tepat sesuai suasana hati penyair. Yang kedua, artikulasi dan intonasi. Ucapkan kata-kata dengan jelas dan tekanan suara yang tepat. Naik turunnya intonasi menambah daya tarik pembacaan. Yang ketiga, ekspresi wajah dan gerak tubuh. Ekspresi harus sesuai isi puisi. Gerak tubuh tidak boleh berlebihan, cukup untuk memperkuat makna. Yang keempat, tempo dan irama. Atur kecepatan pembacaan, jangan terlalu cepat agar pendengar dapat memahami makna, dan jangan terlalu lambat agar tidak membosankan. Baiklah, itu tadi materi pembelajaran tentang puisi. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat membantu kalian memahami puisi dengan lebih mendalam. Teruslah berlatih membaca dan menulis puisi. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.